Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas pengantar dan manajemen dan rekonstruksi di minggu ke-12. Di mana minggu ke-12 ini kita masih membahas proses project monitoring controlling, eh, di mana kita akan lebih spesifiknya membahas mengenai proses perubahan terintegrasi, ya, pengendalian perubahan terintegrasi atau integrated change control. Ya, ini bagian dari proses project controlling. Nah, seperti apa dan bagaimana ini menjadi bagian dari fase atau proses grup monitoring controlling. Ya, padahal selama ini kayak kita nggak pernah melihat gitu ya di tabel yang knowledge areas itu tiba-tiba muncul. Karena ini bagaimana pada dasarnya adalah bagaimana kita mengendalikan yang namanya perubahan itu akan mempengaruhi semua aspek, semua knowledge areas dari project management. Dan tugas kita adalah kita bagaimana memahami supaya perubahan-perubahan di knowledge areas yang ada di dalam project management itu tetap terkendali dan tidak melenceng dari tujuannya. Maka dari itu, tujuan dari kuliah hari ini adalah yang pertama, kita tetap ya sama seperti minggu lalu memahami fase monitoring controlling secara mendasar. Lalu yang kedua, bagaimana memahami proses perubahan proyek sehingga nanti kalian juga bisa mampu memperhatikan proses pengambilan keputusan terkait perubahan yang ada. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana kalian bisa mengambil sebuah keputusan. Ini menjadi hal yang penting karena pada dasarnya managerial competence gitu ya, kompetensi seorang leader gitu ya, nggak cuma mengelola tapi juga harus bisa mengambil keputusan. Keputusannya juga pengambilannya tidak boleh emosional, harus memiliki dasar pertimbangan yang objektif. Nah, di sini kalian akan mempelajari itu hari ini. Yang namanya change ya, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan lah. Gitu. Ada sebuah keniscayaan. Gitu. Mau itu perubahan dari yang baik ke yang buruk atau dari buruk ke yang baik, itu pasti akan ada gitu. Atau dari yang buruk ke makin buruk gitu kan, itu innalillahi ya. Rojiun itu amit-amit ya, cuman jangan sampai terjadi, cuman itu bisa terjadi. Ya, itulah hidup gitulah ya, bisa naik turun, bisa turun, yang naik makin naik, yang turun makin turun ya. Perubahan seperti itu, tinggal bagaimana kita meresponnya. Nah, dalam sebuah proyek gitu ya, yang namanya change ya, itu harus dikelola. Dari itu ada sebuah proses yang namanya integrated change, pengendalian perubahan terintegrasi. Jadi ini adalah sebuah proses di mana uh, tim proyek mereview ya, setelah menerima masukan permintaan perubahan, Pak, tolong Pak anggaran dinaikin, Pak tolong Pak waktunya dipanjangin dan segala macam gitu ya. Di-review semua permintaan-permintaan itu, lalu bisa dianalisis gitu ya, untuk kemudian nanti disetujui. Lalu setelah disetujui, memberikan dampak terhadap tujuan gitu kan, memberikan dampak terhadap proses, sehingga nanti pada dasar bisa memberi dampak terhadap tujuan. Nah itu bagaimana supaya perubahan itu tidak membuat proyek ini makin melenceng jauh dari tujuannya, maka perlu dikelola perubahannya itu. Nah, nanti perubahan-perubahan itu bisa berpengaruh ya, terlihat dari deliverable-nya, dari dokumen-dokumen proyeknya, ya kan, mau itu RAB, schedule dan segala macam, ya, masuk dari PM plan itu. Nah, dan yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan keputusan tersebut terhadap para stakeholder, mau itu internal maupun eksternal gitu. Hingga bisa jadi ada stakeholder yang nggak suka dengan perubahan ini gitu loh. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu. Bisa jadi mereka nggak paham gitu, kenapa kok mesti mengubah rencana gitu. Saya nggak suka. Nah, itu bagaimana cara kita sebagai tim proyek itu harus bisa memberikan penjelasan yang kuat. Kenapa MRT Jakarta diundur lagi selama setahun gitu? Kami pengen cepet-cepet naik subway. Nah itu tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya. Iya, kami masih ada kendalanya di pembebasan lahan, di pemilihan utilitas, perubahan desain dan segala macam. Gitu. Jadi tolong sabar ya. Seperti itulah cara berkomunikasinya gitu. Walaupun knowledge areas communication plan ya, communication management itu ada lagi gitu ya. Kayak nggak dipelajari di sini gitu ya.
produk ini. Cuman itu menurut saya itu penting. Jadi inputnya apa saja gitu ya ketika kita memulai proses integrated change ini adalah yang pertama ada PM plan jelas gitu ya, ada change management plan. Change management plan ini lebih pada dasarnya adalah sebuah panduan acuan gitu ya, bagaimana tim proyek itu merespon, mereview dan mengelola perubahan itu. Ada prosedurnya, tentukan dulu di awal change management. Ini harusnya di tahap planning sebenarnya. Lalu ada acuan lingkup gitu ya, acuan lingkup ya, scope baseline, jangan sampai nanti perubahan itu misalnya mengubah lingkup secara drastis. Tadi harusnya ada pekerjaan nggak ada satu pekerjaan karena permintaan gitu kan, disetujuin, akhirnya lingkupnya kemana-mana gitu kan, terjadilah namanya scope creep gitu. Jadi creep scope itu proyeknya itu makin lama dikit-dikit nggak berasa, makanya makin besar tapi nggak ada biayanya. Nah itu sering jadi masalah di situ tuh. Jadwal proyek jelas dan RAB, rencana dan biayanya. Selain itu juga ada laporan kinerja proyek. Nah ini yang biasanya menjadi acuan dasar juga ya, menjadi sebuah dasar apabila kinerja menurun gitu kan, ada satu masalah gitu kan, di mana masalah itu harus diselesaikan. Nah masalahnya itu bisa jadi ya namanya perubahan itu membawa sebuah perubahan dari PM plan yang di atas ini. Lalu semua permintaan perubahan itu kemudian dianalisis ya, dibahas, dibawa ke pakar gitu. Pakar itu bisa berarti senior gitu kan, stakeholder senior, lebih berpengalaman gitu kan. Nah, dalam tugas kalian ya dosen gitu, tugas-tugas kalian kan gitu ya. Kalau kalian memperlakukan tugas-tugas kalian ibarat kata sebuah proyek gitu ya, sebenarnya memiliki definisi yang mirip gitu kan, usaha sementara gitu. Namanya tugas-tugas itu kan usaha sementara untuk mencapai sebuah tujuan gitu kan, untuk menyelesaikan sebuah masalah kan, atau untuk mencegah sebuah masalah. Nah, makanya dari itu dosen-dosen bisa dikatakan adalah seorang expert gitu. Dosen-dosen kalian itu nanti tidak hanya menjadi istilahnya owner project itu, tapi juga expert. Jadi sering-seringlah berkomunikasi, berdiskusi dengan dosen gitu di jam kerjanya. Dengan expert judgment itu lalu bisa juga ya, selain expert judgment meminta masukan gitu kan, menambah nanya-nanya gitu kan, mencari wawasan baru yang mungkin tadinya kita nggak tahu sehingga kita bisa tahu gitu kan. Lalu dilakukan yang namanya data analysis gitu ya. Ada namanya analisis alternatif atau benefit cost analysis gitu kan, decision making proses, ada voting dan ada outputnya adalah apabila ada change request yang di-approve, maka pasti sudah jelas ada PM plan update ya, ada perubahan-perubahan dari project management plan sudah pasti. Itu menjadi bukti. Ya. Apa buktinya perubahan itu disetujui gitu kan, diaplikasikan gitu. Ya harus ada perubahan dalam dokumennya. Gitu. Ya kami akan berubah, cuman kenyataannya nggak ada buktinya apa kita akan perubahan gitu. Schedule masih sama gitu kan. RAB masih sama, nggak ada perubahan biaya, nggak ada perubahan rencana gitu kan, nggak ada acuan baru. Nah itu berarti nggak ada perubahan yang berjalan di situ. Nah lalu ada updates, yaitu menambah daftar perubahan. Yang namanya perubahan itu datang dari mana sih? Ya, perubahan itu datang dari stakeholders. Ingat, stakeholders itu bisa dari luar, bisa dari tim internal gitu, berarti karena mungkin saja mereka melihat ada sebuah proses kerja dalam melakukan proyek ini yang nggak pas atau mereka tidak sanggup melakukannya gitu. Mereka merasa perlu ada perubahan gitu. Aduh Pak, kayaknya work environment kami nggak aman gitu kan, butuh scaffolding yang baru, kami butuh peralatan K3 yang lebih bagus dan segala macam. Kami nggak mau sepatu bootsnya cuma dari karet, harus ada besinya gitu. Seperti itu. Itu kalau dari stakeholders internal. Ya, jadi yang namanya stakeholders itu bisa dari project sponsor ya kan, atau ada defects. Ini bisa diidentifikasi oleh tim internal ataupun dari tim eksternal, ownernya gitu. Itu bahaya sih itu. Dari end user juga bisa ataupun dari resiko-resiko gitu.
Resiko yang teridentifikasi oleh tim internal kita. Waduh, ini bisa bahaya nih. Waduh, ini kayaknya marketnya bisa lemes nih, bisa jatuh nih, bisa rusak nih. Lalu diadakanlah perubahan. Nah, ketika melakukan perubahan itu, pertama kita ya jelas ya, kita melakukan yang namanya ICC atau Integrated Change Control. Nah, di mana ICC itu tujuannya sebenarnya supaya yang namanya segala macam perubahan, tindakan koreksi dan tindakan prevensi gitu ya, pencegahan itu tetap berada pada tujuannya, tetap berada pada tujuan proyeknya. Jangan sampai nanti ketika melakukan perubahan terlalu radikal, terlalu besar, perubahannya jadi akhirnya malah melenceng jauh dari proyeknya. Nah, lalu proyek namanya perubahan itu pasti akan membawa dampak ke berbagai aspek, ke berbagai knowledge areas dari project management. Ada satu perubahan tapi dampaknya quality yang dampaknya ke biaya dan waktu. Nanti dari sini mempengaruhi kemana lagi? Ke resiko. Dari sini kemana lagi? Ke communication dan segala macam. Nah, tujuannya dari ICC adalah juga mengkoordinasikan semua sebuah perubahan itu ke berbagai tim-tim kecilnya, ke berbagai aspek atau ke knowledge areas dari project management itu. Jangan sampai perubahannya itu walaupun istilahnya gini, perubahannya jangan sampai hanya di aspek biaya gitu tapi nggak ada efeknya ke schedule misalnya. Atau enggak ada perubahannya ke schedule tapi nggak, misalnya perubahan schedule harus dipercepat misalnya proyeknya. Oke, kita butuh sumber daya tambahan, Pak, tapi biaya nggak bisa naik. Nah, gimana? Gitu. Nggak mungkin seperti itu. Yang namanya percepatan pasti akan menambah biaya. Gitu. Kalau misalnya minta cepat-cepat diselesaikan gitu kan, atau apa barang yang minta dibagusin gitu, ini kayaknya jelek nih, ayo dibagusin lagi, apa kualitasnya dinaikin gitu lah. Saat kok syarat mutunya dinaikin lagi, oke Pak, mana tambahan biayanya gitu kan, kita harus pakai material lebih mahal, nggak tambahan biaya, nggak tambahan waktu, yang nggak mungkin juga. Semua perubahan pasti akan membawa dampak ke, nggak mungkin ke cuma satu knowledge areas, pasti ke banyak knowledge areas. Nah, sehingga nanti supaya namanya perubahan-perubahan itu bisa terkendali. Oke, mungkin ada perubahan ke rencana pengerjaan, rencana perubahan ke metode konstruksi, atau enggak ada perubahan ke biaya gitu kan. Itu bagaimana perubahan tadi itu tidak menjadi liar. Misalnya contoh seperti ini. Ada sebuah resiko, yang harus dihindari. Ya, sehingga dari risiko ini dilakukanlah permintaan perubahan gitu untuk apa? Mencegah terjadi resiko. Nah, tapi yang namanya respon risiko itu juga ada resikonya. Namanya resiko apa? Resiko sekunder. Gitu. Nah, jangan sampai ketika nanti perubahan rencana itu resiko sekundernya. Jadi gini, ketika resiko utamanya tidak terjadi tapi terjadi malah resiko keduanya misalnya seperti itu. Akhirnya malah bukannya mencegah masalah tapi malah menambah masalah. Nah, itu yang kita tidak mau. Tadi perubahan akhirnya menjadi liar. Ya. Jadi yang namanya change management tadi itu ya, proses pengelolaan perubahan itu adalah proses pengelolaan permintaan perubahan yang merupakan hasil output dari proses validasi lingkungan. Ini apa sih? Ya, jadi change request ini ya. Yang namanya change request itu dalam sebuah rekonstruksi itu sebuah keniscayaan. Ya, memang udah jadi hal yang lumrah gitu ya namanya change request itu. Ini kenapa? Karena namanya change request itu bukan berarti ada suatu hal yang buruk gitu ya. Enggak juga, tapi ini adalah proses tadi perbaikan continuous improvement, PDCA. PDCA yang sudah kami lakukan tadi itu. Nah, PDCA itu mungkin kalau misalnya skalanya levelnya mikro gitu kan, ya mungkin nggak perlu melakukan change management, nggak perlu melakukan integrated change control. Gitu. Tapi kalau misalnya perubahannya besar, nah itu diperlukan tadi. Kalau perubahannya besar, dampaknya bisa besar, bisa meluas. Nah itu yang makanya diperlukan pengendalian. Jangan sampai perubahan itu menjadi liar lagi. Nah, yang namanya change request ya, atau proses integrated change control tadi itu biasanya sih untuk 3 hal ini. Ada defect gitu kan, perbaikan defect kan saya lihat di beberapa tugas kantor sudah melakukan perbaikan defect itu, nah cuma mungkin nggak dicatat gitu kan. Nah, namanya perubahan-perubahan itu harusnya dicatat gitu. Dalam issue log ada namanya change log. Nanti change log itu akan saya jelaskan.
Oke, lalu tindakan korektif gitu ya, seperti perubahan spek material, metode kerja setelah ditemukannya defek gitu. Ini namanya tindakan tadi reaktif, spontan gitu kan. Namanya tindakan reaktif itu biasanya kesiapannya itu rendah gitu. Nggak begitu siap. Pasti lama-lama akan kayak lebih banyak ya, bukan pasti ya, cuman lebih banyak kejadiannya itu akan mengeluarkan uang lebih banyak daripada seharusnya. Nah, yang lebih tepat adalah tindakan preventif. Nah, cuma namanya kita mau melakukan tindakan preventif ini ya harus punya istilahnya harus punya knowledge, harus punya pengetahuan yang bisa melihat ke depan, gitu. Bisa memperkirakan ke depan. Bukan artinya menjadi paranormal ya, bukan menjadi ahli nujum gitu, bukan. Cuman harus bisa memperkirakan dan menyiapkan rencana-rencana cadangan untuk tindakan preventifnya sebelum terjadilah sebuah masalah. Prosesnya seperti apa sih prosesnya gitu ya? Nah, jadi prosesnya ini lagi-lagi nih. Kalau kalian perhatikan kayak membulat lagi gitu. Sudah jadi sebuah siklus lagi. Ya, dari kita submit ke PM gitu. Kita lapor ke PM. Pak, ini kayaknya kita mau minta ada perubahan gitu. Perubahannya apa? Bapak harus diganti. Apa dikudeta sama timnya sendiri gitu. No, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, sampai ke PM lalu dievaluasi lah permintaan itu ya, dengan analisis tadi yang analisis dampaknya terhadap perubahan ini terhadap knowledge area yang lain. Gitu. Semua opsi-opsi penyelesaian masalahnya dipertimbangkan semuanya sehingga bisa memformulasikan namanya sebuah rekomendasi untuk nanti bisa di reject atau di approve decision-nya. Nah, apapun nanti hasilnya, keputusannya mau di reject atau di approve harus ada update dan komunikasi. Update dokumen gitu kan, dikomunikasikan, diimplementasikan perubahannya, lalu kita lihat lagi gitu. Ada feedback Kak dari end user terhadap solusi perubahan yang kita terapkan ini. Kalau misalnya belum puas, ulang lagi prosesnya gitu, sampai mereka puas. Jalan lagi tuh proses PDCA-nya tuh. Nah, in details seperti ini. Pertama ada identifikasi tadi ya. Identifikasi. Yang namanya permintaan ini bisa diidentifikasi oleh semua stakeholder. Nah, jadi jangan nggak melihat rankingnya di mana, jabatan apa, cuma yang namanya proses perubahan itu sebisa mungkin harus diterima, harus menampung semua pihak, stakeholdernya. Lalu dari request tadi itu dilakukanlah sedampak gitu. Kalau misalnya perubahan ini disetujuin, dampaknya apa terhadap biaya? Pak, kami sepatunya yang bagusan dong, masa saya sepatu safety-nya cuma dari karet, kan? Saya nusuk nginjak paku tembus Pak, berarti mesti beli sepatu safety yang dari pakai besi gitu kan, pakai steel toe misalnya. Ada nggak dampaknya terhadap biaya? Ada pasti, gitu kan? Gitu loh. Biaya K3 yang jadi naik gitu kan, cuman dampaknya terhadap aspek K3 apa? Ya lebih aman, lebih safety, pekerja lebih produktif, karena merasa aman dalam mengerjakan pekerjaannya. Misal seperti itu. Ya. Perubahan metode konstruksi gitu kan, metode kerja gitu. Dampaknya apa terhadap waktu? Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Lingkup dan lain-lain. Nah, itu harus dipertimbangkan semuanya. Nah, ya. Lalu dokumentasikan. Yang namanya tadi kita ingin istilahnya ya menyelesaikan masalah gitu ya. Masalah dengan permintaan ini dan permintaan perubahan ini, semua alternatif penyelesaian masalah itu dikumpulkan semuanya. Jadi jangan hanya terpaku ke jawaban pertama yang ditemukan. Ya, ketika menyelesaikan sebuah masalah, ya, kalau menghadapi sebuah masalah, lalu misalnya dapat ide nih, dapat bisikan dari siapa gitu, pakai ini aja, udah pakai ini aja gitu kan. Kalian langsung nggak pakai pikir matang-matang lagi, nggak pakai nimang-nimang lagi, lihat dulu nih apa, langsung telan aja, langsung ditelan aja itu solusinya, nggak dicerna dulu, nggak dilihat dulu, bisa jadi nggak malah solusinya itu bukan solusi terbaik, malah yang terparah malah membahayakan tujuan proyeknya gitu. Maka dari itu semua alternatif penyelesaian itu harus didokumentasikan untuk dianalisis satu-satu. Ya, yang namanya sebuah masalah bisa diselesaikan dengan banyak cara. Tinggal pertanyaannya adalah setiap cara itu
pasti punya dampak yang berbeda-beda. Kalian mau pilih yang mana? Lalu setelah didokumentasikan, lalu dipresentasikan. Pak, ini loh Pak, kita ada masalah seperti ini. Dipresentasikan seperti itu. Kita ada masalah, misalnya ada pembengkakan biaya. Nah, kalau ada pembengkakan biaya itu kami mengusulkan sebuah solusi harus diperbaiki supaya nggak bengkak biayanya. Caranya gimana Pak? Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekian banyak cara Pak. Kita bisa ganti spek, kita bisa nambah anggaran gitu kan, minta tambahan anggaran atau dan lain-lain itu. Semuanya itu dipresentasikan solusinya, opsi-opsinya. Dan setiap opsi dianalisis lah. Kalau misalnya kita pakai cara tadi tuh, kita ganti spek, dampaknya terhadap mutu apa, terhadap waktu apa. Kalau kita minta tambahan anggaran, kita minta suntikan dana lagi, dampaknya apa, dan seterusnya. Itu dipresentasikan di hadapan Change Control Board atau Dewan Pengendali Perubahan. Nah, ini biasanya terdiri dari top level management, biasanya tergantung tadi tingkat atau derajat atau kebesaran dari perubahannya. Kalau misalnya perubahan kecil-kecil ya paling manajemen dalamnya aja. Kalau misalnya perubahannya sudah sangat besar, sudah cukup besar sehingga nanti mengaruhi tujuan proyek secara keseluruhan, nah itu biasanya sudah dipresentasikan di semua stakeholder proyek secara yang besarnya. Ada owner, ada dewan direksi si kontraktor misalnya, atau dewan direksi si owner dan segala macam. Itu udah istilahnya pemegang-pemegang kepentingan besar-besar, big boss itu pada ngumpul. Nah, lalu setelah dipresentasikan tadi solusi-solusinya, analisis-analisisnya, dampak terhadap aspek yang lain, lalu dirembukin, dibahas, mau ngambil keputusan mana? Ada pakai voting kah, ada pakai berantem dulu lah, dan segala macam, lalu diambillah keputusannya. Keputusannya bisa apa? Bisa setuju, bisa ditunda, atau bahkan menolak. Kalau tunda, nanti akan dibahas lagi. Belum tentu ditolak, belum tentu diterima, cuma akan dibahas lagi. Menunggu data tambahan biar keputusannya itu lebih tajam hasilnya. Nah, kalau keputusan tadi dikomunikasikan intinya kepada semua stakeholder yang tidak berada dalam change control board. Bisa dikomunikasikan lalu diimplementasikan lah. Udah, lalu misalnya balik lagi ke proses identifikasi lagi. Bisa jadi masalahnya masih terjadi masalahnya, change-nya nggak efektif, gitu kan? Akhirnya balik lagi ke identifikasi lagi. Yang namanya change request itu dokumen didokumentasikan apa saja biasanya. Ada namanya informasi dasar ya, nama project, nama PM, summary, segala macam. Lalu informasi dari perubahannya, ya kan? Nomor berapa, siapa yang mengajukan, gitu kan? Apakah itu tim internal atau dari eksternal? Ini project lo ngotor-ngotorin rumah gue nih, ngotor-ngotorin jalan depan rumah gue, ayo benerin dong, gitu. Ada yang perubahannya apa? Di pintu masuk site-nya itu, pintu keluar masuk ke site-nya ada washing bay, ada tempat cuci ban truk misalnya, supaya pas truk keluar dari lapangan nggak kotor-kotorin jalan. Nah itu kalau ada permintaan dari stakeholder eksternal, atau mungkin tetap dalam anggota tim gitu ya, tetap dalam tim proyek itu, tapi dari eksternal misalnya dari kontrak ada pihak dari owner atau dari konsultan meminta kontraktor melakukan perubahan, bisa juga seperti itu. Ya. Tanggalnya kapan diajukan, tingkat urgensinya ya, kedaruratannya itu seberapa besar, deskripsi, lalu manfaatnya apa kalau melakukan perubahan itu. Lalu penjelasan dampaknya, impactnya terhadap scope, time, cost, quality, ya, dan sumber daya tambahannya. Lalu tadi accept, reject atau ditandatangani. Nah ini istilahnya paperworknya lah ya, laporannya, format laporan saja. Cuman bagaimana kita menentukan perubahan ini baik atau tidak sebenarnya ada di sini ya. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Setelah semua request didokumentasikan, ya, oleh yang minta gitu ya, itu namanya metode analisis ini. Nah, ini namanya life cycle costing analysis. Di mana ini sebenarnya adalah metode
memperhitungkan semua biaya dan termasuk benefit gitu ya, termasuk benefit keuntungannya terhadap perubahan itu. Misalnya seperti ini ada perubahan, kita meminta sebuah perubahan. Perubahan ini misalnya nih membuat kita harus menambah material, harus mengeluarkan uang ekstra untuk material baru yang lebih kuat, misalnya seperti itu. Ya, misalnya ada uang keluar nih, ini ada uang keluar kita pertama kali ngeluarin uang, nah ini ada uang di sini. Kalau uang keluar itu tandanya misalnya panahnya ke bawah, kita buat seperti itu. Nah, dengan adanya uang pertama keluar ini, kedepannya kita bisa dapat benefit lebih cepat, benefit yang bisa dikalkulasikan secara dalam bentuk uang. Misalnya kita bisa kerja lebih cepat, nggak akan ada defect lagi, nggak ada penghematan dan segala macam. Nah, terus bisa jadi nih dalam proses sampai ketika kita minta perubahan itu sampai proyek ini selesai di sini misalnya gitu ya, itu ada biaya-biaya tambahan lain, misalnya karena materialnya khusus gitu kan, lem yang sebelumnya perekat yang pernah kita beli udah nggak cocok gitu. Dulu kita punya lem kayu, tapi kita beli material baru dari besi, yang nggak nempel, lem kayu sama lem besi nggak cocok, kita mesti keluar biaya tambahan lain di sini. Nah, jadi namanya life cycle costing atau istilah lainnya itu apa ya? Benefit cost ratio atau IRR dan segala macam itu intinya menghitung semua pengeluaran dan benefit-benefit yang akan ada, yang akan kita terima apabila kita melakukan perubahan ini. Membandingkan untung dan ruginya, untung dan biayanya seperti apa. Nggak cuma biaya saat ini, tapi biaya yang akan datang nanti ketika kita mengimplementasikan perubahan ini. Dihitung semuanya tuh. Ya. Atau cara yang kedua adalah menggunakan decision tree analysis. Nah, kalau yang ini life cycle costing itu menghitung benefit ya atau untung, benefit dan biaya, menghitung untung dan rugi, uang keluar uang masuk. Kalau decision tree analysis ini menghitung resikonya. Misalnya tadi kita mau ganti material, kita mau ganti cara kerja, tapi cara kerja yang baru ini kita belum belum paham betul. Misalnya gini, tadi kalian bikin market pakai lem Fox misalnya, pakai lem Fox, pakai lem kayu yang putih itu, ternyata nggak kuat, nggak kuat nih, ya udah kita ganti deh pakai lem tembak gitu kan, yang jelas lebih kuat gitu. Tapi kita belum pernah pakai lem tembak. Lu pernah pakai lem tembak nggak pernah. Gue juga nggak pernah pakai lem tembak. Bahayanya apa? Kalau nggak tepat, ya salah-salah nih, ngasal nih, ya, yang akhirnya satu, bahannya mahal, yang kedua, istilahnya cadangan lemnya tuh ya, lemnya tuh bentuk kayak tabung gitu kan, kayak tabungnya agak padat gitu, tapi kenyal-kenyal gitu, tapi itu kan dipanasin tuh. Nah, itu kalau misalnya sampai salah menempatkannya, itu nggak bisa diambil lagi, udah keras aja di situ. Dan yang lebih bahaya lagi adalah kalau sampai kena kulit, nah itu bisa bahaya. Gitu. Panas satu dan lengket, bisa luka. Gitu. Ada resikonya. Gitu. Mau pakai lem Fox aja yang mungkin relatif dalam tanda kutip lebih aman, gitu kan? Tapi sambungannya jadi nggak kuat, ya? Atau pakai lem tembak misalnya, lebih kuat jelas, cuman resikonya banyak gitu kan, ke kesehatan, ke ke material yang mahal dan segala macam. Atau mau motong styrofoam gitu kan, pokok pakai ini kejadian nyata nih, dialami sama senior kalian, si Bernard itu pas dia bikin market Burj Khalifa. Pak, ini saya mau pakai cutter, nggak bagus nih Pak. Kita nggak bagus nih, ini motong jadi kasar, jadi jelek gitu. Dia orang yang mau perfeksionis orangnya. Kita boleh nggak Pak minta bantuan lab desain produk, minta laser cutternya gitu. Jadi pakai pemotong laser, gitu kan? Ya udahlah. Tapi bisa nggak pakainya? Kita nggak bisa Pak, nggak ada yang ngerti. Cuman laborannya bersedia bantu. Ya udah, gitu kan? Jadi resikonya tadi itu entah jadi salah potong atau terluka karena pakai sebuah alat atau metode yang asing bagi mereka, itu dikendalikan. Dengan apa? Minta tolong. Ya, minta bantuan ke laborannya yang lebih berpengalaman, lebih paham cara memakai laser cutter tadi itu. Nah, ya.
Akhirnya dengan berdasarkan mempertimbangkan resikonya tadi sudah diminimalisir dengan meminta bantuan terhadap kepada orang yang lebih expert, akhirnya diambil keputusan itu. Ya udah, akhirnya kita memberanikan untuk memakai laser cutter. Sebuah metode yang asing kita belum pernah pakai, cuman ini bisa menjamin hasilnya lebih bagus. Nah, itu proses pengambilan keputusan inilah yang menjadi inti pembelajaran dari topik ini. How do you decide? Bagaimana kalian mengambil keputusan terhadap perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana kalian mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dalam proyek kalian itu. Coba dilihat lagi kemarin-kemarin ketika kalian melakukan perubahan, ada isu log gitu kan, ada isu log, kalian akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ini, apa yang mendasari keputusan kalian itu? Coba diingat lagi. Dan nanti akan datang gitu ya, ketika ada masalah-masalah baru lagi, coba dipikirkan lagi. Saya pertimbangannya apa nih kalau menyelesaikan masalah seperti ini? Nah, itu tadi pertimbangannya bisa pakai pertimbangan resiko, decision tree analysis, atau pertimbangan untung rugi. Gitu. Ya, sebenarnya banyak cara lain sebenarnya gitu untuk menganalisis gitu ya, untuk membuat keputusan gitu. Nah, cuman di sini yang saya jelaskan hanya 2 ini dulu. Nah, terus ada pertanyaan bagus nih, Pak, gimana kalau kita nggak ngambil keputusan? Misalnya ada semua masalah, kita cuekin aja lah, udahlah, kita pasrah aja lah. Tidak mengambil keputusan, itu adalah sebuah keputusan. Do nothing. Istilah keputusannya do nothing, tidak berbuat apa-apa. Itu pun juga ada dampaknya. Jangan salah. Nah, ini definisi dari tadi whole life costing atau life cycle costing gitu ya. Jadi mempertimbangkan semua biaya dan pendapatan atau benefit ya terkait kepemilikan aset dan akuisisi. Yang keseluruhan biaya ya kan. Dalam konteks analisis kelayakan perubahan ya, change, benefit juga sudah diperhitungkan jika memiliki nilai finansial seperti biaya, peningkatan produktivitas, peningkatan mutu atau juga bernilai abstrak seperti image perusahaan, hubungan baik dan lain-lain. Nah, kalau decision tree ini tadi ya seperti saya jelaskan, ini memperhitungkan kuantitas risiko. Jadi ini lebih berat kepada analisis risiko sebenarnya. Ini pun sebenarnya yang dipakai untuk menganalisis risiko secara kuantitatif. Nah, ingat loh, yang namanya semua keputusan itu istilahnya nggak ada keputusan yang baik atau salah ya. Yang ada keputusan yang berdampak. Nah, masalahnya dampak dari keputusan kalian itu, dampak dari keputusan kalian atau sebuah solusi itu bisa nggak kalian terima? Siap nggak menerima dampak atau konsekuensi dari pilihan kalian? Nah, jadi intinya dalam change management atau integrated change control tadi itu, yang namanya change control, prosedur change control itu harus didefinisikan di awal proyek itu. Nah, agar apa? Ya namanya anggaran proyek itu harus ada anggaran untuk perubahan-perubahan rencana. Jangan sampai perubahan-perubahannya itu urgent harusnya. Kalau misalnya nggak ganti material bisa roboh gitu kan. Misalnya seperti itu masalahnya. Tapi pada akhirnya karena nggak ada anggaran gitu ya, anggaran udah keburu habis, akhirnya mesti minta suntikan dana baru. Lalu yang terakhir adalah semua perubahan-perubahan yang disetujui itu harus terlihat dalam dokumen-dokumen proyeknya, dalam acuan-acuan harus berubah kelihatan. Nah, jadi misalnya seperti ini, kurva S kalian misalnya nih terlambat gitu kurva S kalian gitu kan. Nah, kalian melakukan perubahan rencana, nah itu harus kurva S baru, kelihatan di situ rencananya seperti apa. Nah, ini change log ini ya, ini bentuknya bisa seperti ini tadi. Sehingga outputnya adalah ya, yang pertama ada approve change request ya. Dari proses change request itu namanya request permintaan itu bisa diterima atau ditolak berdasarkan pertimbangan dan analisis objektif. Nah, ini ya. Jadi ketika kalian memutuskan sebuah perubahan, coba lihat lagi ada nggak pertimbangan yang objektifnya. Yang objektif itu contohnya tadi 2 itu, pertimbangan untung rugi atau resiko. Dari change request tadi itu dirubah PMPM-nya. RAB-nya misalnya ditambahin gitu kan, dirubah RAB-nya.
Ya, biayanya di anggaran ditambahin, schedule diubah misalnya kayak gitu. Misalnya tadinya selesainya tadi telat gitu, di tempetin gitu kan, ada kerjaan dimulainya bareng-bareng misalnya biar lebih cepat gitu. Quality plan gitu, materialnya mungkin berubah gitu kan. Atau enggak bukan materialnya tapi kriteria penerimaannya gitu. Aduh, ini kayaknya kalau motongnya terlalu mulus agak susah, kita nggak punya alatnya, kita nggak punya laser cutter. Udahlah, yang penting kelihatan mirip aja lah, udah kayak gitu. Atau perubahan lingkup gitu. Misalnya tadi yang mau bikin, wah dioramanya lengkap gitu kan, sampai ada orang-orangnya, sampai ada mobilnya. Kita nggak ada duit buat miniatur mobil-mobilan, dah nggak usah gitu misalnya. Bangunannya aja, oke boleh. Lalu update lah project dokumennya, asumsi-asumsi awal tadi sudah dibuat, diupdate gitu kan, jadi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Change lognya ditambahin, issue lognya diubah statusnya, mungkin tadi ada masalah jadi tidak ada masalah selesai, atau yang lama ini ada perubahan risk register. Ini daftar risiko aja. Oke, terima kasih. Sekian kuliah saya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar Google Classroom ya. Silakan bertanya di situ. Dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.